Selamat malam yang terhormat Pak Indra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi menengah 1. Selamat malam untuk teman-teman dari Prodi Akuntansi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya Dila Aprilia, yang kedua yaitu ada Florencia Reviana. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang bertemakan perolehan dan pelepasan aset tetap. Yang pertama yaitu apa itu aset tetap. Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa. Aset tetap juga digunakan untuk disewakan kepada orang lain atau tujuan administratif. Aset-aset tersebut diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Contoh dari aset tetap yaitu ada termasuk tanah, struktur bangunan, yang termasuk dalam struktur bangunan yaitu ada kantor, pabrik, dan gudang. Yang adapun peralatan yaitu yang termasuk dalam peralatan yaitu mesin, furnitur, dan alat-alat. Adapun karakteristik dari aset tetap yaitu yang pertama, aset-aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Yang kedua, aset-aset tersebut bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Yang ketiga yaitu aset-aset tersebut memiliki substansi fisik. Selanjutnya ada perolehan aset tetap yaitu biaya yang menggunakan historis mengukur kas atau setara kas yang dibutuhkan untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan menyesuaikan kondisi yang diperlukan sehingga dapat digunakan sebagai yang dimaksud dalam pemerolehan aset tetap. Secara umum biaya tersebut yang pertama harga pembelian termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi atau diskon dan rabat. Yang kedua, biaya-biaya yang dapat diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan menyediakan kondisi yang diperlukan agar aset tersebut dapat digunakan sebagai yang dimaksud dalam perusahaan. Yang ketiga, ada biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan tanah sehingga kondisinya siap untuk digunakan, seperti peralatan, pengisian, dan pembuangan, pembersihan. Yang keempat ada hak gade hipotek atau kasus sitaan atas properti. Yang kelima yaitu peningkatan lahan tambahan yang memiliki umur manfaat tak terbatas. Adapun biaya perolehan tanah pengecualian yaitu perbaikan yang masa manfaatnya terbatas seperti jalan masuk pribadi, jalan setapak, pagar, dan lahan parkir. Dicatat sebagai peningkatan lahan dan didepresiasi. Tanah yang diperoleh dan ditahan untuk tujuan spekulasi diklarifikasikan sebagai investasi. Yang kedua, tanah yang ditahan oleh perusahaan real estate untuk dijual kembali harus diklarifikasi. Selanjutnya itu ada biaya perolehan bangunan, yaitu mencakup semua pengeluaran yang terkait langsung dengan perolehan atau konstruksi. Biaya perolehan meliputi yang pertama bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang muncul selama konstruksi. Yang kedua biaya jasa profesional dan izin bangunan. Perusahaan mempertimbangkan semua biaya-biaya yang terjadi dari pengalihan sampai selesai sebagai bagian dari biaya perolehan bangunan. Selanjutnya ada biaya perolehan peralatan, yaitu mencakup semua pengeluaran termasuk peralatan transportasi, peralatan kantor, mesin, dan perabot dan perlengkapan, peralatan pabrik, dan aset sejenis. Biaya perolehan aset tersebut meliputi harga pembelian, biaya pengiriman dan penanganan yang terjadi,
asuransi atas peralatan saat pengiriman, biaya fondasi khusus jika diperlukan, biaya perakitan dan pemasangan. Yang terakhir ada biaya pengujian peralatan. Selanjutnya ada aset dibangun sendiri. Biaya yang termasuk aset dibangun sendiri yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung. Yang kedua yaitu overhead, biaya tidak langsung, meliputi listrik, pemanasan, pencahayaan, asuransi, pajak properti pada bangunan pabrik, dan peralatan. Tenaga kerja pengawasan pabrik, penyusutan aset tetap, dan perlengkapan. Selanjutnya ada biaya bunga selama konstruksi. Ada 3 pendekatan telah disarankan untuk penghitungan bunga yang terjadi dalam pembiayaan pembangunan aset tetap dan peralatan. Yang pertama yaitu tidak mengkapitalisasi biaya bunga selama konstruksi. Dalam pendekatan ini, bunga dianggap sebagai biaya pembiayaan dan bukan biaya konstruksi. Yang kedua, pemasukan dalam konstruksi dengan semua biaya atas dana yang digunakan, baik dapat diidentifikasi maupun tidak dapat diidentifikasi. Metode yang ketiga yaitu kapitalisasi hanya bunga yang terjadi selama konstruksi. Pendekatan ini memiliki logika yang senada dengan pendekatan kedua bahwa bunga termasuk biaya tenaga kerja dan bahan baku. Akan tetapi pendekatan ini mengkapitalisasi hanya biaya bunga yang timbul dari pembiayaan utang. Artinya pendekatan ini tidak mencoba untuk menentukan biaya pembiayaan. Selanjutnya itu ada contoh diagram 3 pendekatan yang disarankan dalam pencatatan bunga yang dikenakan dalam pembiayaan pembangunan. Yaitu bunga yang dikapitalisasi selama konstruksi itu adalah kapitalisasi bunga aktual dengan modifikasi yang diharuskan dari IFRS. Yang kedua itu konsisten dengan konsep biaya historis. Yang ketiga yaitu kapitalisasi mempertimbangkan 3 hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama aset yang memenuhi syarat. Yang pertama aset yang memenuhi syarat, yang kedua periode kapitalisasi, yang ketiga yaitu jumlah yang dikapitalisasi. Selanjutnya ada aset kualifikasi yaitu aset yang memenuhi syarat. Yaitu aset yang memenuhi syarat yaitu aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan aset sebelum digunakan atau dijual. 2 jenis aset tersebut adalah yang pertama aset dalam pembangunan untuk digunakan sendiri oleh perusahaan, contoh bangunan, pabrik, dan mesin besar. Yang kedua yaitu aset yang dimaksudkan untuk dijual atau disewakan kembali, yang dibangun atau diproduksi sebagai proyek yang terpisah. Contohnya yaitu pembangunan kapal atau real estate. Adapun aset yang tidak memenuhi syarat yaitu yang pertama aset yang sedang digunakan atau siap digunakan. Yang kedua yaitu aset yang tidak digunakan perusahaan dalam aktivitas produktif dan tidak menjalani aktivitas untuk menjadikan aset siap untuk digunakan. Contohnya yaitu tanah yang masih belum dikembangkan dan aset tidak digunakan karena usaha kelebihan kapasitas atau perlu perbaikan. Selanjutnya ada periode kapitalisasi. Periode kapitalisasi yaitu periode waktu di mana perusahaan harus mengkapitalisasi bunga. Periode kapitalisasi dimulai dengan adanya 3 kondisi yaitu pengeluaran untuk aset yang telah dimulai dilakukan, ada aktivitas yang diperlukan untuk menjadikan aset siap untuk digunakan atau digunakan atau dijual sedang berlangsung. Yang ketiga ada biaya bunga yang sedang dikenakan.
Periode kapitalisasi berakhir ketika aset tersebut secara substansial telah selesai dan siap untuk digunakan. Jumlah yang dikapitalisasi. Jumlah yang dikapitalisasi yaitu dimana yang lebih kecil diantaranya yaitu biaya bunga aktual yang terjadi, yang kedua bunga yang dapat dihindari, atau jumlah biaya bunga selama periode yang secara teoritis dapat dihindari oleh perusahaan jika tidak melakukan pengeluaran untuk aset tersebut. Penilaian aset tetap. Seperti aset lainnya, perusahaan harus menetapkan aset tetap sebesar nilai wajar yang diserahkan atau sebesar nilai wajar aset yang diterima, mana yang lebih jelas. Selanjutnya, diskon tunai. Ketika perusahaan membeli aset tetap, kemudian dikenakan diskon tunai atas pembayaran lebih awal. Bagaimana? Penahan harus melaporkan diskon ini. Jika mengambil diskon ini, perusahaan harus mencatat diskon sebagai pengurangan harga pembelian aset. Ada dua sudut pandang yang bisa digunakan atas pertanyaan ini. Salah satu pendekatan yang menganggap diskon, baik diambil atau tidak, sebagai pengurangan biaya perolehan aset. Selain itu, beberapa pihak berpendapat bahwa termin diskon tunai sangat menarik, sehingga kegagalan memanfaatkan diskon tersebut mengidentifikasi kontrak pembayaran tangguhan. Untuk mencerminkan biaya perolehan dengan tepat, perusahaan mencatat aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang pada nilai sekarang dari kompensasi yang dipertukarkan antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Perusahaan menggunakan harga pertukaran kas dari aset yang diperoleh atau jika dapat ditentukan sebagai dasar untuk mencatat aset dan mengukur elemen bunga. Selanjutnya, pembelian lump sum. Masalah khusus dalam penilaian aset tetap muncul ketika perusahaan membeli sekelompok aset pada satu harga lump sum atau lump sum price. Ketika situasi ini, perusahaan mengalokasikan total biaya, antara lain berbagai aset atas dasar nilai wajar relatif. Asumsinya adalah bahwa biaya akan bervariasi sesuai dengan proporsi nilai wajarnya. Prinsip ini adalah prinsip yang sama diberlakukan perusahaan untuk mengalokasikan biaya lump sum antara barang-barang persediaan yang berbeda. Selanjutnya, penerbitan saham. Ketika perusahaan membeli properti dengan menerbitkan efek seperti saham biasa, nilai pari atau nilai dinyatakan dari saham tersebut kurang tepat untuk mengukur biaya perolehan properti. Jika perdagangan saham adalah pasar aktif, maka harga pasar saham yang diterbitkan adalah indikasi nilai wajar dari biaya perolehan properti yang dibeli. Saham adalah ukuran yang baik dari harga setara kas saat ini. Pertukaran aset non-moneter. Biasanya perusahaan mencatat pertukaran aset non-moneter atas dasar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima, dan mana yang lebih jelas. Dengan demikian, perusahaan harus mengakui dengan segera semua keuntungan atau kerugian atas pertukaran tersebut. Arti substansi komersial. Pertukaran tersebut memiliki substansi komersial atau commercial substance. Jika arus kas masa depan berubah dengan hasil transaksi, artinya jika posisi ekonomi pihak berubah maka transaksi memiliki substansi komersial. Pertukaran situasi rugi. Ketika perusahaan menukar aset non-moneter dan menghasilkan kerugian, perusahaan mengakui kerugian dengan segera. Alasannya, perusahaan tidak harus menilai aset lebih dari harga setara kasnya. Jika pengakuan kerugian ditangguhkan, maka aset akan dinilai terlalu tinggi.
Oleh karena itu, perusahaan mengakui kerugian dengan segera apakah pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak. Pertukaran situasi untung. Perusahaan biasanya mencatat biaya perolehan aset non-moneter yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset non-moneter lain pada nilai wajar aset yang diserahkan, dan segera mengakui keuntungan. Perusahaan harus menggunakan nilai wajar aset yang diterima hanya jika nilai itu lebih jelas terlihat daripada nilai wajar aset yang diserahkan. Selanjutnya, hibah pemerintah. Hibah pemerintah atau government grants menentukan bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk pengalihan sumber daya kepada perusahaan dengan imbal hasil kepatuhan terhadap syarat tertentu di masa lalu atau masa depan yang berkaitan dengan aktivitas operasi perusahaan. Misalnya, perusahaan Bell menerima hibah pemerintah terkait dengan insentif yang diberikan oleh beberapa negara bagian di Brasil. Berdasarkan pada operasi dan investasi perusahaan di negara-negara bagian tersebut. Perusahaan Dan mencatat bahwa perusahaan menerima hibah pemerintah untuk hal-hal seperti penelitian, pengembangan, dan tunjangan dan investasi. Dan kata lain, hibah pemerintah seringkali berupa beberapa jenis aset seperti kas, efek, aset tetap, atau penggunaan fasilitas yang disediakan sebagai subsidi untuk perusahaan. Hibah pemerintah juga terjadi ketika utang perusahaan diampuni atau pinjaman diberikan kepada perusahaan pada suku bunga di bawah suku bunga pasar. Pendekatan akuntansi. Konsep biaya perolehan yang ketat menyatakan bahwa aset harus dinilai nol. Namun, pengalihan dari prinsip biaya perolehan tampak dibenarkan karena satu-satunya biaya yang telah dikeluarkan atau biaya hukum dan pengeluaran lainnya yang relatif kecil bukan merupakan dasar yang wajar untuk mencatat aset yang diperoleh. Yang pertama, mencatat hibah sebagai pendapatan hibah tangguhan yang diakui sebagai pendapatan secara sistematis selama umur manfaat aset. Atau yang kedua, mengurangi hibah dari jumlah tercatat aset yang diterima dari hibah, yang dalam hal ini hibah diakui dalam pendapatan sebagai pengurangan beban penyusutan.